Pernahkah Anda menatap pohon ara Anda yang rimbun dan bertanya-tanya, mengapa buahnya sedikit sekali? Anda sudah memberinya pupuk, air yang cukup, dan sinar matahari, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Apa rahasianya? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda, karena itu tersembunyi pada cara Anda memegang gunting pangkas. Ya, hari ini kita akan membongkar 3 kesalahan terbesar dalam memangkas pohon ara yang hampir semua orang lakukan tanpa sadar. Kesalahan-kesalahan ini bukan hanya mengurangi panen Anda, tapi bisa membuat pohon Anda tidak berbuah sama sekali selama setahun penuh. Jadi, jika Anda ingin keranjang Anda penuh dengan buah tin yang manis dan lezat musim depan, tetaplah di sini karena apa yang akan Anda pelajari bisa mengubah segalanya. Sebelum kita masuk ke kesalahan-kesalahan fatal itu, mari kita pahami dulu mengapa pemangkasan sangat penting bagi pohon ara. Ini bukan sekadar soal merapikan bentuk pohon agar terlihat cantik di pekarangan. Pemangkasan adalah dialog antara Anda dan pohon Anda. Anda memberitahu pohon kemana harus menyalurkan energinya. Pohon ara memiliki keunikan. Beberapa jenis berbuah pada kayu tua, yaitu cabang yang tumbuh tahun lalu. Sementara jenis lain berbuah pada kayu baru, yaitu tunas yang tumbuh di musim yang sama. Jika Anda salah potong, Anda bisa saja membuang semua calon buah untuk setahun ke depan. Tujuan utama pemangkasan ara adalah untuk merangsang pertumbuhan cabang-cabang baru yang produktif, meningkatkan sirkulasi udara untuk mencegah penyakit jamur, dan memastikan sinar matahari bisa menembus ke seluruh bagian pohon, yang penting untuk pematangan buah. Jadi, anggaplah gunting pangkas Anda sebagai alat untuk membentuk masa depan panen Anda. Kesalahan fatal pertama yang paling sering terjadi adalah memangkas di waktu yang salah. Ini adalah kesalahan nomor 1 yang bisa menghapus seluruh potensi panen Anda dalam sekejap. Banyak orang berpikir, ada cabang yang kering, saya potong saja sekarang. Atau pohonnya terlalu rimbun di musim panas, saya pangkas sedikit. Ini adalah jebakan. Waktu terbaik untuk melakukan pemangkasan besar pada pohon ara adalah saat pohon sedang dalam masa dorman, yaitu ketika ia tertidur di musim dingin atau akhir musim hujan ketika pertumbuhan melambat drastis. Pada fase ini, pohon tidak aktif tumbuh, aliran getahnya minimal, dan memotong cabang tidak akan membuatnya stres atau berdarah, getah berlebihan. Melakukan pemangkasan di saat yang tepat ini seperti melakukan operasi saat pasien sedang dibius, lukanya akan lebih cepat pulih dan risikonya lebih kecil. Pohon akan punya waktu untuk memulihkan diri sebelum musim semi tiba, dan siap menyalurkan seluruh energinya untuk menumbuhkan tunas dan buah baru. Lalu, apa yang terjadi jika Anda nekat memangkas di luar masa dorman? Mari kita bedah skenario terburuknya. Katakanlah Anda memangkas di awal musim semi, atau saat tunas-tunas baru mulai bermunculan. Pada saat ini, pohon sudah mengerahkan energinya untuk menghasilkan tunas dan calon buah pada cabang-cabang dari tahun lalu, yang dikenal sebagai buah breba. Dengan memangkasnya, Anda secara harfiah membuang panen pertama Anda ke tempat sampah. Skenario lain, Anda memangkas di akhir musim panas atau awal musim gugur. Apa yang terjadi? Pemangkasan akan merangsang pohon untuk menumbuhkan tunas-tunas baru yang lemah. Tunas-tunas ini tidak akan punya cukup waktu untuk mengeras dan menjadi dewasa sebelum cuaca dingin atau kering tiba, membuatnya rentan terhadap penyakit dan mati. Anda tidak hanya kehilangan energi pohon yang berharga, tetapi juga menciptakan luka-luka baru yang bisa menjadi pintu masuk bagi hama dan jamur. Jadi, aturan emasnya adalah sabar. Tunggu hingga pohon benar-benar beristirahat. Kesabaran Anda akan dibayar lunas dengan panen yang melimpah. Sekarang kita masuk ke kesalahan fatal nomor 2, brutalitas versus ketakutan. Atau dengan kata lain, memangkas terlalu banyak atau justru terlalu sedikit. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pemangkasan yang terlalu brutal. Beberapa pekebun, terutama pemula, berpikir bahwa semakin banyak dipangkas, semakin baik hasilnya. Mereka memotong hampir semua cabang, meninggalkan hanya beberapa tunggul pendek. Ini adalah sebuah bencana bagi pohon ara. Pohon menggunakan daunnya untuk fotosintesis, menciptakan makanan untuk bertahan hidup dan berbuah. Dengan memangkas secara berlebihan, Anda menghilangkan mesin pembuat makanannya. Pohon akan mengalami syok berat dan akan menghabiskan seluruh energinya, bukan untuk menghasilkan buah, tetapi untuk bertahan hidup dengan menumbuhkan kembali daun dan cabang sebanyak-banyaknya. Hasilnya, pertumbuhan yang kacau, lemah dan yang pasti,
tidak ada buah sama sekali untuk 1 atau bahkan 2 musim ke depan. Anda pada dasarnya memaksa pohon untuk kembali ke titik nol. Di sisi lain spektrum, ada ketakutan untuk memangkas. Pekebun ini sangat takut menyakiti pohonnya, sehingga mereka tidak pernah menyentuhnya dengan gunting pangkas. Pohon dibiarkan tumbuh liar dan menjadi semak belukar yang sangat rimbun. Apa masalahnya? Pertama, bagian dalam kanopi pohon tidak akan mendapatkan sinar matahari. Buah ara butuh matahari untuk matang dan menjadi manis. Tanpa matahari, buah yang terbentuk pun akan kecil, asam, dan mungkin rontok sebelum matang. Kedua, kanopi yang terlalu padat menciptakan lingkungan yang lembab dan gelap, surga bagi jamur dan hama. Sirkulasi udara yang buruk akan membuat penyakit seperti karat daun menyebar dengan cepat. Akhirnya, pohon akan menghabiskan energinya untuk menopang terlalu banyak cabang dan daun yang tidak produktif, alih-alih memfokuskannya pada cabang-cabang yang menghasilkan buah berkualitas. Jadi, tidak memangkas sama sekali bukanlah tindakan menyayangi pohon, melainkan membiarkannya tumbuh tidak sehat dan tidak produktif. Jadi, berapa banyak yang seharusnya dipangkas? Aturan praktis yang bagus untuk diikuti adalah aturan sepertiga. Dalam satu sesi pemangkasan di masa dorman, jangan pernah memotong lebih dari sepertiga dari total masa pohon. Ini memberikan keseimbangan yang sempurna antara merangsang pertumbuhan baru dan menjaga agar pohon tidak stres. Fokus utama Anda seharusnya adalah pada apa yang disebut 3D, Dead, Disease, dan Damaged. Artinya potong semua cabang yang mati, berpenyakit atau rusak. Cabang-cabang ini tidak produktif dan hanya menjadi sumber masalah. Setelah itu cari cabang-cabang yang tumbuh ke dalam atau saling bersilangan. Cabang yang saling bergesekan akan menimbulkan luka dan menghalangi cahaya serta udara. Dengan menghilangkan cabang-cabang ini, Anda mulai membuka pusat pohon, menciptakan struktur yang lebih sehat dan terbuka. Ingat, tujuan Anda adalah menciptakan kerangka pohon yang kuat dan efisien. Setelah membersihkan cabang 3D dan yang bersilangan, langkah selanjutnya adalah membentuk pohon. Bentuk yang paling ideal untuk pohon ara adalah bentuk vas terbuka atau mangkuk. Bayangkan sebuah mangkuk besar. Anda ingin cabang-cabang utama tumbuh ke atas dan keluar dari pusat, menciptakan ruang kosong di tengah. Mengapa bentuk ini sangat efektif? Karena ini memungkinkan sinar matahari pagi dan sore untuk menyinari setiap bagian pohon, dari cabang terendah hingga tertinggi. Ini memastikan semua buah mendapatkan cahaya yang mereka butuhkan untuk pematangan yang merata. Selain itu, bentuk terbuka ini secara dramatis meningkatkan sirkulasi udara di seluruh kanopi, yang merupakan pertahanan terbaik Anda melawan penyakit jamur. Untuk mencapai bentuk ini, pangkas cabang-cabang yang tumbuh lurus ke atas di tengah pohon atau yang tumbuh ke arah dalam. Ini mungkin terasa berlawanan dengan intuisi, tetapi dengan mengorbankan beberapa cabang di tengah, Anda meningkatkan kesehatan dan produktivitas seluruh pohon. Sekarang, mari kita bicara tentang teknik pemotongan itu sendiri. Cara Anda memotong cabang sama pentingnya dengan cabang mana yang Anda potong. Potongan yang salah dapat meninggalkan luka yang sulit sembuh dan rentan terhadap infeksi. Gunakan selalu alat yang tajam dan bersih. Gunting pangkas atau gergaji yang tumpul akan merobek dan merusak jaringan kayu, bukan memotongnya dengan bersih. Sebelum mulai, bersihkan alat Anda dengan alkohol untuk mencegah penyebaran penyakit dari satu pohon ke pohon lain. Saat memotong cabang, lakukan potongan sekitar setengah sentimeter di atas tunas yang menghadap keluar. Arah tunas ini akan menentukan arah pertumbuhan cabang baru. Dengan memilih tunas yang menghadap keluar, Anda mendorong pertumbuhan menjauh dari pusat pohon, membantu menjaga bentuk vas terbuka yang kita inginkan. Buat potongan sedikit miring dengan sisi yang lebih rendah menjauhi tunas, sehingga air hujan tidak akan menggenang di luka dan menyebabkan pembusukan. Mitos besar yang perlu kita hancurkan terkait pemangkasan adalah bahwa semua pohon ara itu sama. Ini membawa kita ke kesalahan fatal nomor 3, dan mungkin yang paling sering diabaikan, tidak memahami varietas pohon ara Anda. Mengikuti panduan pemangkasan umum dari YouTube atau buku tanpa mengetahui jenis pohon Anda, sama saja seperti mengikuti resep kue coklat untuk membuat roti. Hasilnya pasti tidak akan sesuai harapan. Secara garis besar, pohon ara terbagi menjadi 2 kategori utama berdasarkan kebiasaan berbuahnya. Kategori pertama adalah yang menghasilkan buah breba, yaitu buah yang tumbuh pada kayu dari musim sebelumnya, kayu tua.
Kategori kedua adalah yang menghasilkan buah main crop, yaitu buah yang tumbuh pada kayu dari musim ini, kayu baru. Beberapa varietas bahkan bisa menghasilkan keduanya. Memahami di kategori mana pohon Anda berada adalah kunci mutlak untuk pemangkasan yang sukses. Mari kita dalami lebih jauh tentang buah breba dan main crop. Varietas yang menghasilkan buah breba, seperti Desert King atau King, membentuk calon buahnya di cabang-cabang yang tumbuh selama musim panas dan gugur tahun lalu. Calon buah ini akan dorman selama musim dingin, dan kemudian matang di awal musim panas berikutnya. Jika Anda melakukan pemangkasan berat pada musim dingin dan memotong semua pertumbuhan dari tahun lalu, tebak apa yang terjadi? Anda telah membuang 100% panen breba Anda. Untuk jenis ini, pemangkasan harus sangat ringan dan hati-hati. Hanya fokus pada pembuangan cabang mati atau yang sakit, dan sedikit penipisan untuk menjaga bentuk. Sebaliknya, varietas main crop, seperti Brown Turkey atau Celes, menghasilkan buah pada pertumbuhan baru di musim semi dan musim panas. Ini berarti buah tumbuh di ujung cabang-cabang hijau yang baru muncul. Untuk jenis ini, pemangkasan yang lebih berat di musim dingin justru dianjurkan. Pemangkasan pada varietas main crop justru bertujuan untuk merangsang sebanyak mungkin pertumbuhan baru, karena setiap tunas baru berpotensi menghasilkan buah. Dengan memotong kembali cabang-cabang dari tahun lalu secara signifikan, Anda memaksa pohon untuk mengeluarkan banyak sekali tunas baru yang kuat dari pangkalnya. Semakin banyak pertumbuhan baru, semakin banyak buah yang akan Anda dapatkan di akhir musim panas hingga musim gugur. Inilah mengapa beberapa petani ara komersial bahkan memangkas varietas ini hingga hampir rata dengan tanah setiap musim dingin, sebuah teknik yang disebut co-piecing untuk memaksimalkan panen main crop. Melakukan ini pada varietas breba akan menjadi bencana, tetapi pada varietas main crop, ini adalah strategi kemenangan. Inilah bukti nyata bahwa tidak ada satu cara pemangkasan yang cocok untuk semua. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dalam hal ini, pengetahuan tentang varietas Anda adalah kunci menuju panen yang berlimpah. Jadi, bagaimana cara Anda mengetahui jenis pohon ara Anda? Jika Anda membeli pohon dari penjual terkemuka, nama varietasnya seharusnya ada di label. Anda bisa mencari informasi tentang kebiasaan berbuah varietas tersebut secara online. Tetapi bagaimana jika Anda mendapatkan pohon dari stek atau tidak tahu namanya? Jangan khawatir, Anda bisa menjadi detektif tanaman. Amati pohon Anda dengan cermat selama satu musim penuh, di mana buah pertama kali muncul. Apakah mereka muncul di cabang-cabang kayu yang berwarna coklat dan tua di awal musim panas? Jika ya, Anda memiliki produsen buah breba. Atau apakah buah baru muncul belakangan di musim panas pada tunas-tunas hijau yang baru tumbuh tahun ini? Jika demikian, Anda memiliki produsen main crop. Mungkin juga keduanya muncul. Dengan mengamati siklus alaminya, pohon Anda akan memberitahu Anda persis bagaimana ia ingin dipangkas. Ini adalah pelajaran terpenting dalam berkebun. Amati dan dengarkan tanaman Anda. Ada satu teknik khusus yang sangat berguna untuk varietas main crop yang disebut pinching atau mencubit. Teknik ini tidak dilakukan dengan gunting, melainkan dengan jari Anda. Ketika tunas baru yang hijau telah tumbuh dan memiliki sekitar 5 hingga 6 daun, cubit atau potong ujung tunas tersebut. Apa tujuannya? Tindakan ini menghentikan pertumbuhan vegetatif cabang tersebut ke arah atas dan memaksa pohon untuk menyalurkan energinya ke samping. Ini mendorong cabang untuk menghasilkan buah lebih awal dan lebih banyak di sepanjang batangnya, daripada hanya beberapa buah di ujung jika dibiarkan tumbuh liar. Teknik mencubit ini biasanya dilakukan di awal hingga pertengahan musim panas. Ini adalah cara proaktif untuk mengelola pertumbuhan dan memaksimalkan panen pada varietas main crop. Namun, ingat, jangan lakukan ini pada varietas yang Anda andalkan untuk panen breba, karena Anda bisa saja secara tidak sengaja menghilangkan calon buah di masa depan. Mari kita rangkum kembali 3 kesalahan fatal ini agar benar-benar meresap. Kesalahan pertama adalah waktu yang salah. Memangkas saat pohon sedang aktif tumbuh adalah resep untuk bencana, baik itu mengorbankan panen breba di musim semi atau merangsang pertumbuhan lemah di musim gugur. Ingat, masa dorman adalah waktu emas Anda. Kesalahan kedua adalah jumlah yang salah, yaitu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Terlalu banyak akan membuat pohon syok dan fokus pada bertahan hidup, bukan berbuah. Terlalu sedikit akan menciptakan kanopi yang gelap, lembab, dan tidak produktif.
Pegang teguh aturan sepertiga dan fokus pada bentuk vas terbuka. Dan kesalahan ketiga yang paling mendasar adalah ketidaktahuan. Tidak mengetahui apakah pohon Anda berbuah di kayu tua atau kayu baru akan membuat semua usaha Anda sia-sia. Amati pohon Anda, kenali varietasnya, dan sesuaikan strategi pemangkasan Anda. Penting juga untuk mempertimbangkan iklim tempat Anda tinggal. Di daerah dengan 4 musim, periode dorman sangat jelas, yaitu musim dingin. Pohon benar-benar berhenti tumbuh. Namun, di iklim tropis seperti di Indonesia, pohon ara mungkin tidak pernah benar-benar dorman sepenuhnya. Mereka bisa terus tumbuh perlahan sepanjang tahun. Dalam kasus ini, kapan waktu terbaik untuk memangkas? Carilah periode ketika pertumbuhan paling lambat, yang biasanya terjadi pada puncak musim kemarau atau akhir musim hujan. Perhatikan pohon Anda. Akan ada siklus di mana pertumbuhannya lebih lambat. Itulah jendela kesempatan Anda untuk melakukan pemangkasan besar. Untuk pemangkasan ringan, seperti membuang cabang kering atau sakit, itu bisa dilakukan kapan saja. Namun, untuk pemangkasan formatif yang berat, memilih waktu dengan pertumbuhan paling lambat akan memberikan hasil terbaik dan stres paling minimal bagi pohon di iklim hangat. Bagaimana dengan pohon ara yang ditanam di dalam pot atau tabulam pot? Aturan pemangkasannya sedikit berbeda. Karena ruang akarnya terbatas, Anda perlu mengontrol ukuran pohon dengan lebih agresif. Pemangkasan adalah alat utama Anda untuk menjaga pohon tetap kerdil dan produktif. Selain memangkas cabang atas untuk menjaga bentuk dan ukuran, Anda juga perlu melakukan pemangkasan akar setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Ini dilakukan bersamaan dengan penggantian media tanam. Dengan memotong sekitar 1/4 hingga 1/3 dari akar terluar, Anda merangsang pertumbuhan akar baru yang lebih efisien dalam menyerap nutrisi dan menjaga pohon tetap sehat dalam ruang terbatas. Untuk pohon ara dalam pot, pemangkasan rutin bukan hanya pilihan, tetapi keharusan untuk kesuksesan jangka panjang. Aturan dasar tentang waktu, jumlah, dan jenis varietas tetap berlaku, tetapi dengan penekanan lebih pada kontrol ukuran. Setelah melakukan pemangkasan, perawatan pasca pangkas juga penting, meskipun sering diabaikan. Pohon ara sebenarnya cukup tangguh dan biasanya tidak memerlukan perban atau cat penutup luka seperti beberapa pohon buah lainnya, terutama untuk potongan kecil. Luka akan mengering dan sembuh secara alami. Namun, untuk potongan yang sangat besar, berdiameter lebih dari 5 cm, beberapa pekebun memilih untuk mengoleskan cat penutup luka untuk mencegah masuknya serangga atau jamur. Yang lebih penting adalah apa yang Anda lakukan setelahnya. Pastikan pohon mendapatkan air yang cukup saat mulai tumbuh kembali di musim semi, tetapi jangan berlebihan. Berikan pupuk seimbang setelah tunas-tunas baru mulai muncul untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang kuat. Anggap saja pemangkasan sebagai operasi, dan setelahnya pohon Anda membutuhkan istirahat dan nutrisi yang baik untuk pemulihan yang optimal. Satu lagi perangkap pemikiran yang harus dihindari adalah mengharapkan hasil instan. Berkebun adalah maraton, bukan sprint. Setelah Anda melakukan pemangkasan yang benar, terutama jika pohon Anda sebelumnya tidak terawat, mungkin perlu 1 musim penuh bagi pohon untuk merespons dan membangun kembali strukturnya. Anda mungkin tidak melihat peningkatan panen yang dramatis di tahun pertama setelah pemangkasan perbaikan yang besar. Namun, Anda akan melihat pertumbuhan yang lebih sehat, lebih terarah, dan lebih kuat. Di tahun kedua dan seterusnya, itulah saat Anda akan benar-benar menuai hasil dari kerja keras Anda. Panen akan menjadi lebih melimpah, kualitas buah akan meningkat, dan pohon akan lebih tahan terhadap penyakit. Jadi, bersabarlah, percayai prosesnya, dan konsisten dengan praktik pemangkasan yang baik setiap tahunnya. Pohon ara Anda akan berterima kasih dengan caranya sendiri. Mari kita visualisasikan perbedaannya. Bayangkan 2 pohon ara. Pohon A dipangkas secara asal-asalan, di waktu yang salah, dan terlalu banyak. Setelah dipangkas, ia tampak gundul dan stres. Di musim semi, ia berjuang untuk menumbuhkan kembali daun-daunnya, menghasilkan banyak tunas air yang lemah dan tidak ada buah sama sekali. Pohon itu menghabiskan sepanjang tahun hanya untuk pulih. Sekarang bayangkan pohon B. Ia dipangkas dengan hati-hati di masa dorman. Cabang-cabang yang mati dan bersilangan dihilangkan. Pusatnya dibuka untuk cahaya dan udara. Pemangkasan disesuaikan dengan kebiasaan berbuahnya. Saat musim semi tiba, pohon B meledak dengan pertumbuhan yang kuat dan terarah. Setiap cabang baru menghasilkan buah yang sehat, dan buah-buahan di cabang tua mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk matang dengan sempurna. Pohon A adalah hasil dari kesalahan umum.
Sementara pohon B adalah hasil dari pemangkasan yang cerdas dan terinformasi. Pohon mana yang Anda inginkan di kebun Anda? Sekarang Anda mungkin berpikir, ini terdengar rumit. Tapi sebenarnya tidak. Ini semua bermuara pada 3 prinsip sederhana. Waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan pengetahuan yang tepat tentang pohon Anda. Jangan biarkan ketakutan atau kebiasaan lama menghalangi Anda. Mulailah dengan langkah kecil. Ambil gunting pangkas Anda yang bersih dan tajam di musim dorman berikutnya. Mulailah dengan membuang cabang yang jelas-jelas mati atau rusak. Kemudian, amati strukturnya. Bisakah Anda melihat cabang yang saling bergesekan? Potong salah satunya. Apakah bagian tengahnya terlalu gelap? Tipiskan sedikit. Setiap potongan yang Anda buat adalah sebuah keputusan yang akan membentuk masa depan pohon Anda. Dengan setiap musim yang berlalu, Anda akan menjadi lebih percaya diri dan lebih selaras dengan kebutuhan pohon ara Anda. Ini adalah keterampilan yang berkembang seiring waktu, dan imbalannya sangat manis, secara harfiah. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah untuk bekerja sama dengan pohon Anda, bukan melawannya. Pohon ara secara alami ingin berbuah. Itu adalah tujuan biologisnya. Tugas kita sebagai pekebun adalah menghilangkan rintangan dan memberinya kondisi terbaik untuk melakukan apa yang sudah menjadi kodratnya. Kesalahan-kesalahan yang telah kita bahas, memangkas di waktu yang salah, dengan jumlah yang salah, atau dengan cara yang salah untuk varietasnya, semuanya adalah rintangan yang kita ciptakan sendiri. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Anda tidak sedang memaksa pohon untuk berbuah. Anda hanya memfasilitasi proses alaminya. Anda menciptakan pohon yang lebih sehat, lebih bahagia, dan sebagai hasilnya lebih produktif. Pemangkasan yang benar adalah salah satu tindakan paling peduli dan bermanfaat yang dapat Anda lakukan untuk pohon ara kesayangan Anda. Sebuah investasi kecil, waktu yang akan terbayar lunas dalam bentuk panen yang melimpah selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi, mari kita rekap sekali lagi 3 dosa utama dalam pemangkasan pohon ara. Pertama, mengabaikan kalender dan memangkas di waktu yang salah. Kedua, menjadi terlalu ekstrim, baik dengan membabat habis pohon atau membiarkannya menjadi hutan belantara. Dan ketiga, yang paling krusial, memperlakukan semua pohon ara seolah-olah mereka kembar identik, padahal mereka memiliki kepribadian dan kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Anda beralih dari sekadar pemilik pohon menjadi seorang mitra bagi pohon Anda. Anda belajar bahasanya, memahami ritmenya, dan membantunya mencapai potensi tertingginya. Panen buah tin yang melimpah bukanlah soal keberuntungan, melainkan hasil dari pengetahuan dan tindakan yang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberi Anda pencerahan, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan, agar tidak ketinggalan tips berkebun lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa kesalahan terbesar yang pernah Anda buat saat memangkas pohon, ara atau lainnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.